Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi stiker. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pewarnaan graf. Di kiri saya yang bernama Iman. Di kanan saya Oke, di awal yang menjelaskan adalah Rema. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang dari matematika. Matematika adalah cabang matematika yang mempelajari objek-objek matematika yang bersifat distrik atau terpisah. Tidak kontinu itu ini melibatkan proses-proses seperti himpunan logika, struktur distrik, dan kombinatorik, teori graf, teori bilangan, dan algoritma. Berbeda dengan matematika kontinu yang mempelajari objek-objek yang dapat diukur secara kontinu seperti bilangan real dan fungsi kontinu. Matematika distrik berkaitan dengan objek yang terpisah atau terbatas dalam jumlahnya. Perwarnaan graf serta penyamarataannya memakai tools dalam membentuk contoh model yang beraneka ragam buat menyelesaikan permasalahan penjadwalan atau pemberian tugas. Pewarnaan graf berfungsi sebagai model untuk penyelesaian konflik pada permasalahan. Selanjutnya, salah satu teknik dalam graf teori adalah memberikan warna pada sebuah peta, baik warna minimum maupun warna maksimum, dengan menghindari warna yang sama pada vertex yang esensi agar dapat memperoleh warna minimum. Merupakan proses pewarnaan yang dilakukan graf. Dalam pembelajaran matematika distrik, banyak mahasiswa yang masih kurang paham mengenai pewarnaan graf. Di sini kami selaku tim penyusun akan memberikan materi yang berkaitan dengan pembahasan pewarnaan graf. Selanjutnya, pengertian pewarnaan graf. Pewarnaan graf adalah metode pewarnaan elemen dalam sebuah graf yang terdiri dari pewarnaan simpul atau vertex, sisi atau edge, yang dan wilayah atau region. Pewarnaan simpul pada graf adalah memberi warna pada simpul-simpul suatu graf sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Selanjutnya, pewarnaan graf. Sebuah pewarnaan graf G adalah sebuah pemetaan warna-warna ke simpul-simpul dari G sedemikian hingga simpul relasinya mempunyai warna-warna yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Jenis-jenis pewarnaan graf. Ada 3 macam pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan isi, dan pewarnaan wilayah. Pewarnaan simpul adalah proses pemberian campuran warna pada setiap simpul dalam satu graf. Sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul yang terhubung oleh sisi yang memiliki warna yang sama. Tujuan dari pewarnaan simpul adalah untuk menemukan cara pemberian warna sedemikian rupa sehingga jumlah warna yang digunakan minimal. Satu soal, misalkan ada sebuah graf G terdiri dari 5 simpul A, B, C, D, dan E. Terdapat sisi sebagai titik A, B, sisi pertama AB, A ke B, lalu AC, A ke C, AD, AD, A ke E, B ke C, lalu BD, BE, D, CD, CE, dan DE.
tugasnya adalah melakukan pewarnaan simpul terhadap graf tersebut. Pewarnaan simpul adalah pewarnaan, kan tadi pewarnaan simpul jadi warna yang saling terhubung tidak boleh sama. Misalnya di A, simpul A nih kita beri warna merah. Merah. Ini kan A terhubung dengan B, terhubung dengan D, C dan E sesuai soalnya situ. A, B, A, C, A, D, A, E. Jadi warna yang terhubung dengan A tidak boleh sama dengan warna A. Ini merah, berarti warna B tidak boleh merah. Jadi kita ganti warna hijau, misalnya hijau. Terus C tidak boleh warna merah, dan C juga tidak boleh warna hijau karena C, B terhubung dengan C. Kan terhubung dengan C seperti ini. Jadi tidak boleh sama seperti warna A dan warna B. Jadi kita kasih warna ungu. Ungu. Selanjutnya D. D juga terhubung dengan A, dengan simpul A, simpul B, simpul C. Jadi tidak boleh sama dengan tiga warna ini. Jadi kita kasih warna pink. Pink. E juga sama, terhubung dengan simpul A, B, C dan D. Jadi tidak boleh sama dengan keempat warna ini. Jadi dikasih warna hitam. Pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi adalah proses pemberian warna pada sisi suatu graf sedemikian rupa sehingga setiap sisi yang bertemu tidak memiliki warna yang sama. Tujuan dari pewarnaan sisi adalah untuk menemukan cara memberikan warna pada sisi graf pada jumlah warna yang minimal. Ini sama ya, contoh soalnya A, B, C, D, tapi bedanya di sisinya. Sisi itu yang ini. AB. Ini AB. AB kita beri warna merah. Merah. Terus AC. AC ini kita kasih warna biru. Biru. Terus AD. AD hijau. Mana hijau di sini? Hijau. Terus AE ungu. Terus selanjutnya BC. BC kuning. BD biru. Ini kan BD dan AC kan warnanya sama ya, kan? Ini kenapa bisa sama? Karena sisinya tidak saling terhubung kan, jadi bisa sama. Kalau sisinya terhubung kayak sini biru, terus sini kita buat lagi biru, sini D ke E nya biru juga, itu nggak bisa karena sisinya saling terhubung. Kalau ini kan tidak terhubung, dari C, dari AC ke BD tidak terhubung kan, jauh. Jadi warnanya sama. Pewarnaan sisi kan menemukan cara warna mewarnai sisi dengan warna seminimal mungkin. Jadi kita mewarnai ini dengan warna seminimalnya, tetapi tidak saling bentrok, tidak saling terhubung. Asalkan tidak terhubung warna bisa sama. Kalau terhubung dan warnanya sama maka itu salah. BC kuning.
jenis pewarnaan graf. Pengertian wilayah pewarnaan wilayah dalam konteks agama atau percaya adalah proses memberikan label warna pada wilayah-wilayah geografis tertentu sedemikian rupa sehingga wilayah yang berbatasan tidak memiliki warna yang sama. Tujuannya adalah untuk memetakan atau membedakan wilayah berdasarkan agama atau kepercayaan yang dominan di masing-masing wilayah. Contoh, ada sebuah negara. Ini negaranya punya. Terus A, B, C dan E. Ini A. Ini A, B, C, setiap wilayah kita beri warna untuk membedakan agama yang terdapat di wilayah tersebut. Ini A Islam, jadi kita kasih warna misalkan merah. B biru. Hijau. Pembagian wilayah ini terdiri dari merah, biru, kuning, putih, dan hijau. Masing-masing mewakili agama dalam suatu wilayah tersebut. Sifat-sifat warna graf. Yang pertama minimal. Ini dapat didefinisikan sebagai jumlah warna terkecil yang diperlukan untuk mewarnai seluruh graf tanpa ada dua sisi yang terhubung dengan sisi yang memiliki warna yang sama. Terus kedua, salah satu setiap simpul harus diberi tepat satu warna. Dalam satu simpul tidak diperlukan ada simpul jadi warnai. Ini berarti setiap simpul harus diwarnai dan tidak boleh tidak ada yang memiliki warna. Saja konflik. Tidak ada simpul yang terhubung dengan sisi yang memiliki warna yang sama. Dan ini berarti setiap sisi dalam graf harus terhubung dengan simpul dan tidak boleh memiliki warna yang sama. Optimalitas pewarnaan graf. Optimal ada pewarnaan yang menggunakan jumlah warna minimum yang diperlukan. Gimana keterhubungan? Pewarnaan graf terkadang memiliki batasan tambahan seperti pewarnaan yang mempertimbangkan keterhubungan graf, yaitu pengelompokan simpul yang memiliki keterhubungan tertentu. 6. Pola pewarnaan. Sifat pewarnaan graf juga dapat diperoleh oleh pola pewarnaan yang digunakan. Misalnya ada pola pewarnaan yang memperhitungkan jarak minimum antara dua simpul yang diwarnai sama. 7. Fleksibilitas. Dalam beberapa kasus ada fleksibilitas dalam memilih warna untuk mewarnai graf tergantung pada konteks aplikasi atau masalah yang dihadapi. Aplikasi pewarnaan graf. Yang pertama, frekuensi radio. Penggunaan pewarnaan graf untuk mengalokasikan frekuensi radio.
sehingga tidak ada interferensi. Pewarna gelap dapat digunakan untuk mengalokasikan frekuensi sehingga tidak ada stasiun atau pengguna stasiun yang berada dalam jarak tertentu yang dalam frekuensi yang sama. Penjadwalan ujian atau kelas sehingga tidak ada dua ujian kelas atau ujian. Warna gelap di sini dapat mewakili waktu atau stop agar tidak terjadinya kebentrokan dalam menyusun jadwal. Ketiga, pewarna peta menghindari penggunaan warna yang sama pada negara berbatasan. Biasanya di peta dunia kan terdapat setiap negara kan memiliki warnanya masing-masing itu untuk menentukan batasan-batasan tertentu dalam suatu negara. Jadwal penjadwalan tugas dan proses multikor. Tugas harus dijadwalkan pada proses multikor tanpa konflik untuk sumber daya yang dibutuhkan harus bersama. 5. Pengelompokan data dalam analisis klasifikasi. Data perlu dikelompokkan ke dalam klaster yang berbeda untuk analisis tanpa overlap yang diinginkan. Selanjutnya akan disampaikan. Ya, di sini ada manfaat pewarnaan graf. Satu itu optimasi sumber daya pewarnaan graf, membantu dalam mengalokasikan sumber daya terbatas seperti frekuensi, radio atau ruangan ujian dengan cara yang efisien dan tanpa konflik. 2. Menghindari konflik, menghindari interferensi antara stasiun radio yang berdekatan dengan mengalokasikan frekuensi yang berbeda. 3. Pemecahan masalah kompleks, membantu dalam pewarnaan wilayah peta sehingga negara-negara yang berbatasan memiliki warna berbeda. Mempermudah visualisasi dan pengelolaan data geografi. 4. Analisis dan visualisasi data, membantu dalam klasifikasi data dan pengelompokan. Mempermudah analisis data dengan meminimalkan overlap antar kelompok data yang mirip. Visualisasi graf memudahkan visualisasi struktur graf yang kompleks dengan pewarnaan yang memudahkan identifikasi subgraf atau komponen tertentu. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penjadwalan tugas di dalam prosesor multikor sehingga tugas tidak saling mengganggu penggunaan prosesor lebih efisien. Lanjut. Tantangan pewarnaan graf. 1. Kompleksitas komputasi pewarnaan graf secara optimal adalah masalah FPH yang berarti tidak ada algoritma yang diketahui dapat menyelesaikan dalam waktu polinomial untuk semua kasus. 2. Graf dengan derajat tinggi, graf dengan simpul yang memiliki derajat tinggi atau banyak tetangga sulit untuk diwarnai karena lebih banyak pembatasan warna. Yang ketiga, grand of planar. Grand of planar atau graf yang tidak dapat digambarkan pada bidang tanpa garis yang bersilangan. Seringkali lebih kompleks untuk diwarnai karena keterkaitan yang lebih rumit antara simpul. 4. Kendala tambahan. Beberapa aplikasi mungkin memerlukan pewarnaan dengan kendala tambahan seperti pembatasan pada jumlah total warna yang dapat digunakan atau kondisi khusus pada simpul tertentu. 5. Kesulitan dalam penerapan algoritma. Lanjut. Algoritma Well-Powell. Algoritma Well-Powell adalah sebuah cara efisiensi untuk mewarnai sebuah graf. Algoritma Well-Powell mengurutkan simbol-simbol G dalam derajat yang menurun. Urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simbol mempunyai derajat sama. Gunakan satu warna untuk mewarnai simbol pertama dan mewarnai dalam urutan yang berurutan setiap simbol dari daftar yang tidak berrelasi dengan simbol sebelumnya. Mulai lagi dengan daftar paling tinggi dan ulangi proses pewarnaan simbol yang tidak berwarna sebelum
nya dengan menggunakan warna kedua. Terus ulangi dengan penambahan warna sampai semua simpul telah diwarnai. Ya, di sini ada contoh soal pewarnaan graf. Ya, di sini ada contoh soal yang memberikan warna seminimal mungkin pada graf di bawah ini, sedemikian hingga setiap dua titik yang bertetangga berbeda warna. Ya, pertama kita buat diagram gaya simpul, derajat, sama warna. Ya, yang pertama itu V1. Derajat yang bertetangga dengan V1 itu ada V3, V4, V2, dan V5. Jadi derajatnya ada 5 yang bertetangga dengan V1, yaitu V2, V3, V4, dan V6 atau V5. Jadi derajatnya di sini ada 5. Terus kedua ada V2. V2 itu bertetangga dengan V1, V5, dan V7. Jadi derajatnya ada 3. V3 bertetanggaan dengan V1, V6, dan V4. Ya, jadi derajatnya 3 lagi. V4 bertetangga dengan V1, V3, V6, sama V5. V5 bertetangga dengan V2, V4, dan V1. V6 bertetangga dengan V3, V4, V1, dan V7. V7 itu bertetangga dengan V6, V2, dan V5. Jadi di sini untuk mencari warnanya yang berbeda-beda itu, ini kita urutin dulu dari yang besar ke yang terkecil.
Kan ini V1 ini berhubungan dengan V3, V2, V4, V6 dan V5. Nah, untuk mencari warnanya yang berbeda itu ya tidak bersambungan langsung dengan V1 yaitu V7. Jadi kita kasih simbol warna A, dan karena itu tidak berhubungan dengan V1, kita kasih simbol A juga. Terus di sini ada V4. V4 itu berhubungan dengan V1, V3, V6 dan V5. Karena di sini V4 kita kasih warna B. Terus yang nggak berhubungan langsung dengan V4 itu adalah V2. Kita bisa ikutin di sini kasih warna B juga. Terus ketiga mencari warna V5. V5 itu berhubungan dengan V2, V7 dan V4 dan V1. Ini bisa kita kasih warna C. Dan yang enggak langsung berhubungan jadi kita menghitung warnanya karena sini ada 4 warna A, B, C, dan D. Jadi yang di bawah itu ada 4 perbedaan warna. Ya. Sekarang ada sesi Q&A. Apakah ada yang mau bertanya? Iya bang, tadi yang mau bertanya. Oh iya, mau nanya. Videonya. Agak lupa. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Samuel dari kelompok 2. Ingin bertanya nih. Iya. Ini kan tadi udah dijelaskan kan tentang pewarnaan graf dari mulai vertex, simpul dan sebagainya kan. Iya. Ini gimana sih mau nanya implementasi codingan misalnya di C++ gimana tuh algoritma yang dipakai, gimana flow-nya gimana, bisa nggak sih jelasin? Itu aja sih dari saya. Iya, dan terima kasih. Sama-sama. Samuel. Kalau izin itu ya maksudnya Evaldo 2023 0801 03. Pertanyaannya, bagaimana pewarnaan graf dalam kehidupan sehari-hari? Perkenalkan, nama gue Ando Kusdarianto. Mana aja dong? Mana dong? Perkenalkan, nama gue Ando Kusdarianto dengan NIM 2005 0801 547 dari kelompok 7. Kan tadi ada 3 jenis pewarnaan graf ya. Kayak yang pertama ada vertex, yang kedua ada edge, yang ketiga ada region. Boleh jelasin nggak 3 itu bedanya apa aja sama kekurangan dan kelebihannya? Ya itu aja. Ya, terima kasih Ardo sudah bertanya. Pertanyaan ini tentang dulu ya. Saya akan menjawab pertanyaan. Berikut ini adalah contoh dari pewarnaan graf menggunakan bahasa dari C++. Contoh ini akan menangkap representasi graf menggunakan metrik ketetanggaan dan fungsi untuk melakukan pewarnaan dengan 3 warna. Ini adalah contoh dalam bahasa C++-nya. Ya, penjelasan singkat dari ini, program ini menggunakan metrik ketetanggaan graf untuk merepresentasikan hubungan antar simbol dalam graf. Fungsi warna graf menerima metrik ketetanggaan lainnya itu pewarna dan jumlah simbol fungsi menggunakan seluruh pewarnaan, yaitu dengan memeriksa warna yang sudah digunakan oleh tetangga simbol dan memilih warna yang tersedia untuk setiap simbol. Hasil pewarnaan ditampilkan dalam bentuk teks dengan penampilan setiap simbol dan warna yang diberikan.
Gimana Sam? Masih. Sama. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Revaldo. Jawabannya itu pewarnaan graf dapat diterapkan dalam berbagai konteks praktis seperti penjadwalan kuliah di perguruan tinggi, di mana setiap mata kuliah atau simpul harus dijadwalkan sedemikian rupa sehingga tidak ada konflik waktu atau simpul terhubung memiliki waktu yang sama. Selain itu, dalam penataan jaringan komunikasi atau jaringan sosial, pewarnaan graf dapat memastikan bahwa setiap titik pusat atau simpul dalam jaringan memiliki saluran atau sumber daya yang cukup tanpa tumpang tindih yang tidak perlu. Gimana? Ya, sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ardo. Yang pertama itu pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul memberi warna pada simpul dalam graf sehingga simpul yang terhubung tidak memiliki warna yang sama. Kelebihannya sederhana dan berguna untuk masalah alokasi dan jadwal. Kekurangannya dari pewarnaan simpul atau vertex tidak memperhitungkan konflik pada sisi antara simpul. Nah, yang kedua itu ada pewarnaan sisi atau etnis. Memberi warna pada sisi dalam graf sehingga tidak ada dua sisi yang bertemu di simpul yang sama dengan warna yang sama. Kelebihan dari edge memecahkan masalah konflik atau penyadaran bertindak atas sumber daya. Kekurangan dari edge itu lebih kompleks dalam implementasinya. Nah, yang ketiga ini ada pewarnaan wilayah atau region. Memberi warna pada grup wilayah yang ada di dalam graf sehingga wilayah yang berdekatan tidak memiliki warna yang sama. Kelebihannya cocok untuk pemetaan dan optimasi jaringan yang membutuhkan pemisahan antar wilayah. Kekurangan dari region memerlukan representasi graf yang jelas untuk memahami batas wilayah. Ya, silakan yang ada kritik dan saran. Silakan. Ya, ada yang punya saran? Saya Pak, tanya. Iya, Bang. Oke Bang. Mau nanya saya. Saya mau ngasih ini. Ya. Oh ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Samuel dari kelompok 2. Saya ingin mengapresiasi dulu nih. Oke. Saya kira udah cukup bagus lah ya. Dari secara pemaparan materi, menjawab dari segi pertanyaan yang dilempar oleh audiens kepada pemateri. Di sini saya ingin memberikan kritik aja sedikit ya. Kalau bisa di PPT ini jangan terlalu lebih banyak kata-kata gitu, tidak terlalu pusing yang main membaca, intinya aja langsung poinnya. Itu aja sih mungkin dari saya. Ulangnya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk presentasi ke depannya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih sobat. Woi. Kok salah enggak? Coba deh. Enggak. Banyak kata. Ya, terima kasih. Presentasi dari kelompok 9 telah usai. Kalau ada kata